Selamat datang Romo Matius. Terima kasih Sister Melani. Sekian lama tidak jumpa, sekarang jumpa. Sister ini sehat selalu nih. Amin, 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 amin. Tetap bahagia dan sukacita ya. Amin, betul. Dimanapun berada. Ya, doa restu Romo. Kayak gini. Sister Melani, usia lebih senior Sister. Beda berapa tahun? Sudah beda. Nanti dicuci banget. Terima kasih Sister Melani ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Ada saya ya, ada. ya. Kira pamit ya. Ya, makasih Pastor. Makasih Pastor. Ya. YouTuber juga. Oh ya. Harus ya. Iya, aku sering lihat di Romo kenapa? Kamar ya, bentar ya. Biar Romo kelihatan lagi, Romo takut lagi. Ya, Sister ya. Terima kasih Pastor Mateus. Ya. Pastor Mateus. Terima kasih. Mateus. Berkati. Yang diingatnya Mateus. Lupa dia pastornya. Nah, ini Sister Marta, pastor. Tak kasih berkat Sister ya. Ya, dengan senang hati. Ya. Sister ya. Tuhan berkati ya. Coba berkat Sister ya. Aku juga. Romo berkah. Ini Romo ya. Supaya sehat mereka. Saya kasih musuh tadi. Almalena. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matius tentu di Francis 67 Reborn. Kali ini saya berada di Palembang di komunitas suster-suster Caritas dan saya kali ini bersama dengan Suster Melani FCH. Beliau ini lama menjadi seorang pelayan umum di Susteran FCH Palembang dan kali ini beliau menghayati hidup sebagai seorang saudari yang senior dan kemudian berada di komunitas Santa Monica, Santa Monica ya. Apa kabar Suster? Kabar ya saya dalam keadaan dikatakan sehat-sehat, sakit juga iya. Not so good, not so bad. 10 bulan lalu, 10 bulan lalu memang saya dinyatakan oleh dokter 2 lutut saya itu pengapuran. Pengapuran Suster ya. Lalu di kaki sebelah kiri ada pembuluh vena saya yang tersumbat. Tersumbat ya. Tersumbat. Lalu sama di leher ada pengapuran dan penyempitan saraf. Oh. Jadi ya saya rasakan berat, tetapi saya kembali, oh inilah hadiah saya. Luar biasa. Sebab kalau saya menolak itu pasti saya tambah berat ya. Tambah berat Suster ya. Nah, jadi saya menerima ini sebagai hadiah dan yang saya melihatnya Tuhan tidak sebenarnya memberi penderitaan itu yang beban berat sekali sebenarnya. Sebab penyakit saya ini datangnya satu-satu, Pastor. Satu-satu Suster ya. Satu-satu. Yang ini dulu pembuluh vena dulu Suster ya. Diobati 8 hari. Baru datang lagi yang kedua habis itu. Oh. Kata dokter, ini ada pengapuran. Di lutut Suster ya. Di lutut dua-duanya. Dua-duanya. Setelah lututnya bagus 10 hari saya diopname. Lalu loh dokter, kenapa tangan saya ini nggak bisa tinggi dokter? Hanya batas gini, Pastor. Oh begini? Iya, hanya batas ini. Pokoknya saya hanya bisa bergerak di sekitar ini. Ya. Naik lagi nggak bisa. Nggak bisa? Dokter, kenapa saya begini? Begitu. Lalu rupanya dokter bilang kita coba ronsen. Lalu sama waktu itu saya di-scan otaknya.
Nah, sebab ini kan ada kaitannya dengan kekentalan darah saya. Oh, pengentalan darah saya. Pengentalan darah saya itu mencapai angka 9.800. Normalnya? Normalnya 500. Waduh, terlalu tinggi saya. Nah, dokter curiga kalau itu penyumbatan sampai di otak. Oh. Nah, jadi di scanning ternyata bebas. Puji Tuhan. Benar. Saya bilang, oh saya masih waras. Tapi yang saya waktu itu bergumul berat terhadap pengentalan darah. Pengentalan darah saya. Dokter, kenapa saya kok di opname, sesudah itu diperiksa 2 bulan berikutnya naik lagi Pengentalannya? Jadi kan saya tanya, yang menangani itu ada subspesialis darah, subspesialis pembuluh darah, lalu satu lagi dokter saraf. Mereka semua menjawab tidak tahu. Itu di bagian dalam katanya. Oh. Ya, kan kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi di bagian dalam. Wah, saya itu sungguh-sungguh pergumulan yang berat saat itu. Saya pandang Tuhan Yesus ini. Saya bilang, Yesus, aduh, aneh sekali saya bilang. Masa dia subspesialis, bukan hanya spesialis loh. Dia tidak tahu mengapa pengentalan darah saya ini terjadi semakin tinggi. Lalu saya bilang, saya capek, saya lelah. Saat ini saya mau serahkan sama Yesus. Karena seluruh darah yang ada dalam tubuhku itu adalah milikmu. Jadi aku serahkan. Tugasku hanya mau melatih dari lututku yang bermasalah ini. Jadi untuk pengentalan darah aku serahkan kepada Yesus ya. Ya, baru tenang saya, Pastor. Tenang. Hati saya sesudah menerima itu, sebelumnya saya berontak. Berontak, mengapa ini, mengapa itu, ya, mengapa dia tidak bisa, pokoknya itu begitu, tuntutan semua ya. Nah, lalu saya biasanya ada kitab suci kecil, Pastor. Nah, kitab suci kecil itu saya bawa kemana-mana. Lalu saya terdorong, pokoknya saya bilang, Tuhan, aku ingin Engkau berkata-kata kepadaku, memberitahu aku, meneguhkan aku, itu saja. Aku serahkan yang lain-lain, aku sudah serahkan, tapi aku memerlukan ini. Saya berdoa, saya buka ini firman. Lalu dia bilang begini, kamu menderita, dia bilang, ya. Tetapi kalau kamu kuat dalam penderitaanmu sampai akhir, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Katanya begitu di firman itu. Wih, saya langsung senang, berbunga-bunga saya, Pastor. Berbunga-bunga, saya merasa bahwa Tuhan kok tidak membiarkan saya ya. Dia peduli kepada saya. Dia nggak tertidur ya? Iya. Gusti Orasare. Padahal kan ini sebenarnya rahasia dia. Dia buka kepada saya. Itulah yang saya merasakan kan. Jadi saya bilang, Tuhan baik. Saya akan tanggung penderitaan ini. Ya sampai kesudahannya. Kalau aku jatuh lagi, tolong ya, dibantu saya Tuhan. Saya lemah begitu. Tolong saya, bantu saya. Sesudah itu, mulai saat itu Romo, saya senang sudah menerima itu semua, sudah. Tetapi aneh lagi, ketika di 4 bulan terakhir seperti itu, maju mundur sakitku ini. Sudah mau sembuh? Enak ya, sembuh, lembut kakinya, bisa diajak kompromi gitu. Sebentar lagi Romo, sudah mulai lagi aku harus jalan begini. Turun naik berarti. Turun naik. Jadi aku berjanji ya saya sama Tuhan ya. Ya, aku akan setia karena aku percaya bahwa Tuhan menolong saya. Seperti itu. Jadi saya protes lagi pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, sampai kapan aku harus begini?
Sampai berapa lama? Dan mengapa saya ini maju mundur, maju mundur, maju mundur? Biasanya suatu penyakit kalau itu diobati, diusahakan untuk pemulihannya, dia kan pasti semakin lama grafiknya naik. Ada perubahan lah. Ini tidak. Turun. Turun naik, turun naik, turun naik. Aduh Tuhan, saya bilang aku sudah lelah sekali, lelah, saya lelah sekali. Masih tertarik saya buka firman tadi pastor. Saya buka lagi. Lalu dia katakan begini. Ada di Wahyu itu. Dia bilang begini. Aku bukan tidak adil kepadamu. Aku mau supaya pengharapanmu semakin teguh dan namaku dimuliakan. Katanya begitu. Oh, baiklah Tuhan kalau begitu. Baiklah. Berarti aku tidak boleh lagi bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Karena memang ini yang kau minta. Supaya aku teguh dalam pengharapan. Penuh dalam pengharapan. Berarti pengharapanku ini belum teruji. Siap. Saya bilang siap. Saya akan ikut engkau di dalam ini. Nah, dalam proses begitu, Romo, semakin dekat saya dengan Tuhan, begitu, banyak sekali pertolongan itu diberikan. Terutama doa itu loh, doa itu mengikuti dari proses apa itu namanya itu pengobatan. Pengobatan itu ya. Dan terakhir memang sudah hampir 2 minggu ini, Romo, dia menjadi stabil. Yang pengentalan tadi agak turun. Yang pengentalan tadi agak turun. Agak turun ya. Ya, sudah mencapai angka 1990. Turun banyak ya. Dalam jangka waktu mungkin ada 6 bulan ya kali ya. Dalam jangka 6 bulan turun menjadi 1990. Dan bagi saya itu amazing ya, sebuah miracle. Betul. Berpijat luar biasa ya. Betul sekali pastor. Dan itu ketika suster menemukan dalam firman tadi ya. Iya, itu 2 firman yang mengawal dan yang mengakhir ini sepertinya menuntun saya memang. Menuntun saya untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam. Ya, jadi bukan hanya ketika kita bertugas itu kan ya terbagi-bagi ya pastor ya. Jadi memang kita mengandalkan dia, tetapi juga di situ ada apalah ya, ada jarak-jarak seperti itu. Ini karena saya full untuk hanya pengobatan ini, sehingga untuk refleksi atau untuk merenungkan perjalanan ini, Romo, rasanya itu full ya. Rasanya itu tuntas begitu. Ya, semakin dekat ya. Itu yang nggak ada muncul dalam benak suster ketika menemukan firman tadi, semakin teguh pengharapanmu. Nggak ada dalam bayangan seperti Petrus itu kan ketika tanya, apakah kau mencintai aku? Petrus kan mengatakan, kau tahu Tuhan bahwa aku mencintaimu. Artinya dalam perjalanan hidupnya aku juga mencintaimu. Suster kan dalam perjalanan hidup kan banyak karya segala macam itu. Apakah Tuhan ini masih meragukan pengharapanku? Pernah nggak muncul seperti itu ya? Oh, saya tidak ya, pastor. Tidak ya? Sepertinya saya terima aja begitu. Terima saja begitu saja firman itu ya. Bahwa saya harus lebih mengandalkan Tuhan lagi, seperti itu. Semacam dibentuk lagi lah ya. Ya. Nah, mudah-mudahan saya harap pengalaman 2 minggu di belakang ini tidak maju mundur ini. Saya harap ini akan menjadi kemenangan di situ. Yang namanya Tuhan mengatakan mahkota kehidupan itu. Tadi ya. Firman yang pertama tadi ya. Mudah-mudahan itu. Iya. Suster ini kan sebelum di sini artinya dalam perjalanan hidup ya. Sebagai suster muda dulu. Ya. Suster kan dari Palembang ya, Putri Palembang asli ya. Dari kelahiran Palembang ya. Benar. Kelahiran Palembang lalu masuk menjadi suster Caritas, itu pilihan sendiri atau orang tua, Ustaz? Menemukan sendiri, Ustaz? Bagaimana itu dulunya? Menemukan sendiri, pastor. Ya. Jadi saya memang waktu itu ada tertarik dengan satu suster, figur suster, dia kepala sekolah saya. Caritas? Bukan, dia Hati Kudus. Hati Kudus ya? Ya, suster kongregasi Hati Kudus yang di Lampung. Oh, di Lampung. Ya.
Lalu saya tertarik kepada dia. Anggun, kok dia memberikan hidupnya itu sepertinya itu ikhlas begitu loh pastor. Di Palembang tapi Di Palembang. Di saya sekolah ketika SMA Saverius. Saverius 1. Wah, saya bilang saya maulah seperti itu. Menjadi suster. Nah, dalam perjalanan selanjutnya saya mau jadi suster, tapi saya tidak diizinkan. Orang tua? Iya, orang tua, nenek kakek saya sebenarnya dibesarkan oleh nenek kakek. Ya, karena ibu saya harus berpisah dengan ayah saya ketika saya masih kecil. Jadi nenek saya bilang, mama saya kan masih 18 tahun, masih muda, jadi dia menikah lagi. Nah, silakan menikah asal anak ini ditinggalkan sama kami. Nah, sebab ibu saya tidak mau, pastor. Bujukan dari nenek saya, kamu tidak usah menikah lagi, kamu besarkan saja anak ini, nanti kami akan yang membiayai dia. Begitu. Mama saya pastinya kan sebagai orang muda kan, ya pastinya ya gejolak untuk punya pendamping itu ya, jadi masih kuat lah. Berkeluarga lagi itu. Akhirnya terjadilah dia putuskan dia mau menikah. Jadi konsekuensinya saya bersama nenek. Nah, lalu nenek kakek saya sebenarnya berlawanan sekali sama ibu dan bapak saya. Nenek kakek saya itu cukup harmonis, beriman bagus, ya. Katolik, Katolik, menjadi contoh dan menjadi pemupuk hidup panggilan ini. Saya kira begitu. Nah, jadi saya dari keluarga yang bisa dikatakan ya keluarga yang broken ya, walaupun bukan heboh banget tapi broken juga termasuk kan itu Romo ya. Tapi saya dipindahkan Tuhan ke keluarga yang harmonis seperti itu, nenek kakek ini. Dan juga om saya semuanya sangat-sangat menyayangi seperti itu, sehingga saya tidak merasa kekurangan kasih sayang pada waktu itu. Nah, tapi barangkali walaupun bagaimanapun saya melihat kehidupan orang tua ini, ada ketakutan kan, Om? Ya, mereka kok bisa berpisah seperti itu kan? Nah, jadi ada ketakutan yang di bawah sadar saya dalam pengolahan hidup saya. Ada ketakutan di bawah sadar saya bahwa hidup pernikahan bukan tujuan utama seperti itu. Jadi suster lah tujuan utama. Pilihan hidupnya. Ya, pilihan hidup. Tapi itu kan masih motivasinya belum murni. Nah, dalam proses saya di postulat, novisiat, begitu, baru diolah seperti itu, dan akhirnya saya menjadi sadar bahwa ini sebenarnya cara Tuhan. Tuhan ingin supaya apa yang ada di dalam hidup saya, sejarah hidup saya itu menjadi awal bahwa untuk merasakan betapa baiknya Tuhan. Saya berasal dari keluarga yang begitu, tetapi saya mendapatkan keluarga yang sangat baik, dan ini menjadi hadiah. Yang mengenalkan iman Katolik tadi ya, yang memupuk gitu ya. Kakek saya itu, pastor, pulang kerja, bacaannya kitab suci dengan secangkir kopi. Iya, dan itu menjadi ingatan yang kuat bagi saya. Dan suster juga diajak juga ya? Iya, nenek saya rosario. Sehingga suster melihat itu semua ya? Jadi iya, saya melihat itu semua, mengalami itu semua. Dan akhirnya ya walaupun keadaan ibu saya sama bapak saya begitu, tidak terlalu menjadi tekanan yang membebani saya atau membuat saya terpuruk begitu. Saya kok begini ya. Cuman memang walaupun gimana rupanya terberkas juga pastor, terbekas di dalam batin bahwa wah kalau menikah begitu ya, gitu. Bawah sadar ada ya. Bawah sadar itu. Nah, tapi pelan-pelan saya akhirnya
dalam proses pengolahan saya sempat mengampuni itu, mengampuni ayah saya. Memang susah ya, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Yeah. Ayah saya juga orangnya kan dia dari keluarga kaya, jadi dia ya ada malas-malasnya. Tinggal tempat nenek saya. Jadi kata nenek saya di sama rumah kakek mertuanya saya, ya? iya. Kata nenek saya, kakek saya, bagaimana kamu begini? Jadi seorang bapak. Tiap hari mereka ribut, kata nenek saya cerita sama saya. Akhirnya disitulah dia marah dan dia pergi. Dan itu Romo, misteri agung Tuhan lagi saya ketemukan ketika saya di novisia. Ketemu orang tua? Bapak. Oh. Yang sudah lama saya Lama sekali nggak ketemu ya? Tidak ketemu. Itu pertemuannya dia mengunjungi suster? Ada pastor, ketemu dia, pastor Palembang. Ketemu dia bilang, saya punya anak. Ini katanya, dia jadi suster dia katanya. Oh, dia tahu juga kalau jadi suster? Dia dengar-dengar. Terus dia bilang, pastor ini, oh iya memang ada katanya, ada memang. Nah, lalu ditanyalah saya, kamu memang punya ayah yang kamu tidak tahu? Iya, saya bilang. Nah, disitulah perjumpaannya. Provinsial saya waktu itu, oke, kamu boleh bertemu dia. Seperti itu, bertemulah kami, pastor. Iya, dia itu hidupnya sangat kasihan. Dia boleh dikatakan terlantar. Dia hidup jual rokok itu loh, yang dia taruh di depan asongan. Nah, dia jual itu. Dia dia punya catatan hutang sama siapa, minum kopi sama siapa. Jadi dia hitung itu berapa hutang dia. Begitu. Ya orang jual rokok siapalah yang membeli banyak kan? Pastor. Nah, seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan saya pertama kali, dia begini. Saya langsung bilang sama dia, ya, Papa, saya anakmu. Ya, betul. Yang dulu kecil, yang Papa serahkan kepada mak, nenek, dan sekarang saya, oh, inilah orangnya. Dia tidak mau lihat saya. Saya bilang, kenapa Papa tidak melihat saya? Setelah dia serahkan saya cincin giok itu loh, dia bilang, untuk kamu ini kenang-kenangan. Ini yang saya simpan dulu dari pernikahan sama mama. Ini untukmu. Oh, aku terima, saya bilang. Saya terima, pastor. Terima, saya dengan senang hati terima kenang-kenangan ini. Terus dia bilang begini, Papa kenapa tidak mau pandang saya? Dia bilang, saya malu. Loh, kenapa, Pak? Iya, saya merasa tidak membesarkan kamu. Oh, Papa, tidak usah dipikirkan itu. Pak, Papa harus dengarkan saya. Kalau Papa tidak ada, saya tidak ada. Maka saya dengan sukacita bertemu Papa saat ini. Saya bahagia bertemu Papa saat ini. Saya tahu, oh ini toh orang yang juga terlibat dalam hidup saya. Saya bilang, jangan. Saya akan akui kepada siapa saja suster-suster yang ada di sini bahwa ini adalah, sampai saya beginikan, ini adalah Papa saya. Dengan bangga aku akan ini. Baru dia dikit-dikit dia naikkan kepalanya. Oh, dia bilang, oh ya. Dia manggut-manggut. Ya, nah lalu provinsial saya panggil saya sebentar. Papa, jangan disuruh kembali untuk berdagang di pasar, dia bilang. Papa taruh di Pati Werda. Coba tanya dia, mau dah? Saya tanya, Pak, itu pimpinan saya mau minta Papa ini. Nggak mau saya sudah pernah di Panti Werda, saya dipukulin katanya. Oh bukan, Panti Werda kita bukan seperti itu. Panti Werda kita itu dirawat. Papa akan mengatakan kebenaran yang saya omong. Yakinlah. Saya bilang saya mengatakan yang benar. Nah, saya kasihan kalau Papa di pasar, bagaimana saya mau ketemu? Kalau
jauh dari saya. Bagaimana saya ketemu? Kalau papa di panti kan saya bisa kunjungi. Saya cuti, saya ajak papa jalan-jalan. Wah, ya mau dia. Mau dia. Jadi baju dia tuh, waduh, kan di sungai. Dia cuci di sungai, pupuk gitu. Dia gelantungi di atas atap jualan itu loh. Lalu dia tidur di ini lapak-lapak itu ya. Dia jemur bajunya di situ di atas atap, dia tidur di lapak-lapak, besok kan udah kering. Nah, dia pakai lagi. Hitamnya sampai mau muntah aku, pastor. Iya, tapi aku bilang, Tuhan, enggak, inilah bakti aku kepada bapakku. Meskipun dia sudah meninggalkan suster ya? Iya, inilah syukur aku bahwa aku punya seorang ayah yang sebenarnya tanpa dia aku tidak hadir di dunia ini. Jadi saya jahit di kancingnya yang tidak ada kan pastor, itu intensi. Saya masih novice itu, masih junior. Ya. Terus suatu ketika saya ada rajin kunjungi dia, tapi saya juga mesti mendidik dia kan pastor. Jangan sampai nanti dia salah pikir terhadap saya, karena sudah ada ungkapan begini. Saya heran ya melihat kamu, dia bilang gitu. Kamu memang necis, dia bilang begitu. Tapi kamu tidak seperti wanita yang lain. Wanita yang lain bagaimana, Pak? Iya, kamu tidak tahu hidup sosial, katanya. Loh, hidup sosial yang gimana sih, Pak? Iya, seperti mereka tuh. Ada punya rumah, punya suami, punya anak-anak. Lalu saya ikut anaknya, katanya begitu. Nah, Pak, inilah yang aku harus jelaskan secara detail sama Papa. Kan aku jadi suster bukan karena Papa ada bersama saya, tapi jauh sebelumnya. Saya bilang, nah saya cerita. Pertanyaan saya cerita, dia bilang, stop, pusing aku dengar. Stop, dia bilang, Gak masuk di akal dia. Ya, stop, dia bilang stop. Tidak usah lagi kamu cerita, pening kepala aku, katanya. Pak, begini Pak, kalau Papa tidak mau dengar cerita aku yang sebenarnya, Papa berharap ya tentang saya, tapi saya tidak bisa memenuhi yang menjadi kerinduan Papa. Ya sebab hidup aku begini. Aku bilang begitu kan, terpaksalah dia dengarkan. Nah, dia dengarkan. Dia bilang, ada enggak duitmu, katanya, aku mau beli rokok, katanya. Tapi aku sembunyikan yang 50.000 supaya dia tahu aku tidak punya duit ya. Yang ku tinggalkan pastor 4.000 untuk ongkos naik bis kan. Jadi aku bilang, ku buka dompet ini, dompet kecil ini, Papa lihat ya. Nah, ada berapa duit di sini? 4.000, Pak. Aku pun ini untuk naik bis dari sini ke pusat sana. Kalau aku kasihkan Papa, aku jalan kaki. Kasihan kamu, jangan, katanya. Biar kamu naik bis aja. Aku nggak punya duit, Pak. Jadi suster memang nggak punya duit. Kecuali cuti nanti kami dikasih duit. Aku bingung begitu kan. Dia sudah lama, beberapa lama dia di panti. Mungkin dia kan sampai 6-7 tahun di panti. Sekitar 2 tahun dia di panti. Pintar dia. Datang ke pimpinan kita sana, ke Muda Leonela. Dia cerita, mungkin dia cerita lah, dia omong juga minta ya. Jadi nggak tahu saya pembicaraan dia bagaimana, tapi pengakuannya begini. Papa kok punya duit sekarang? Iya, dia bilang, aku dikasih oleh itu pimpinanmu, katanya. Mudan itu kasih saya. Papa minta. Loh, dia bilang, kalau orang kasih masa kita tolak? Jadi sampai meninggal pastor dia punya uang saku dari Muda itu. Jadi setiap bulan dia pergi sana seperti ambil gaji. Tapi sudahlah, saya tak mau urus itu ya. Tak mau urus itu. Saya pikir penting dia kerasan aja. Iya. Nah, tapi memang dia bilang, ya bagaimana Pak, senang di sini? Senang, dia bilang. Saya senang di sini. Dia bilang, oh syukurlah kalau begitu. Nanti ya kalau aku cuti Pak, kita makan mie kesenangan Papa. Ya, aku kan punya duit.
Nanti kan diberi duit. Nah nanti kita pergi makan mie di pasar, aku bilang begitu. Oh ya katanya. Benar pastor, aku wujudkan itu. Aku ajak jalan-jalan dia ke tempat keluarga-keluarga. Oh, ketemu nenek lagi tidak? Oh tidak. Tidak ya. Nenekku udah di Jakarta kebenaran. Oh. Untung juga sih. Pasti kan aku tambah tegang nanti. Mama nggak ketemu lagi dengan papa? Nah, mama juga di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jadi dia tanya saya pada waktu kita ngobrol-ngobrol itu, mamamu masih mau nggak ya? Apa namanya? Ketemu. Tetap hidup bersatu lagi dia bilang. Ya nanti saya tanyakan ya Pak. Jadi saya tanyakan dia, Ma, itu Papa mau ngajak hidup bersama. Enggak, terima kasih aja bilangin. Rupanya mamaku udah luka juga. Nggak mau lagi deh itu. Nggak mau lagi. Jadi ya aduh Tuhan, aku mau menyampaikan bagaimana ya supaya apa namanya jangan menyakiti dia kan ya. Iya. Jadi Pak, aku bilang ya sudah saya tanyakan Pak, tapi Pak kan umur Papa sudah segini, Papa aja ditanggung, Mama juga ditanggung, nanti siapa yang mau nanggung? Saya nggak nyampaikan, nggak mau tadi. Oh, nggak nyampaikan. Enggak, aku nggak sampaikan. Sakit Pakai hati penolakan kan? Iya. Jadi saya bilang bagaimana itu? Jadi ya mama ya merasa nanti menjadi beban berat. Papa beban, mama juga beban seperti itu. Oh gitu ya katanya. Oh ya sudahlah seperti itu. Jadi teruslah dia tinggal di Jompo sampai akhir hidup dia sakit. Opname saya ambil cuti 2 minggu untuk temani dia. Masa sakit dia itu ya? Masa sakit dia, pastor, dari awal sampai akhir. Terus terakhir itu dia, bukan terakhir, di dalam opname dia bilang, aku ini kenapa ya ada lihat seperti laki-laki, dia bilang. Datang dari itu, sudut itulah, dia tunjuk di rumah sakit itu. Datang dari sudut itu, dia rambutnya panjang, dia bilang. Lalu dia dia bilang sama akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat. Itu siapa ya, dia bilang. Itu siapa ya, dia bilang. Terus dia bilang ada merah-merahnya di baju dia itu, ada merah-merahnya bagian sini gitu. Langsung aja tangkap pastor. Tidak panjang, tanya panjang lagi. Aku bilang itu Yesus Pak. Karena apa yang Papa katakan ini ada dalam kitab suci. Kalau Papa nggak Katolik ya? Enggak ada punya agama. Nggak punya agama? Enggak punya. Nggak pernah baca kitab suci juga ya? Enggak pernah. Tapi tahu kata-kata itu ya? Nah itu dia. Itu yang membuat saya terkejut. Waduh, berarti saya harus meyakinkan dia bahwa ini benar-benar juru selamat. Yesus kita. Lalu saya seperti memberikan semacam katekese lah pastor. Katekese yang singkat seperti itu. Kalau gitu aku mau ikut dia. Karena dia bilang sama aku, kamu tuh jangan percaya saja. Waktu dia bilang, saya mau ikut kamu. Aku mau ikut yang seperti itu, dia bilang. Aku mau ikut yang seperti itu. Tapi kamu jangan ngomong seperti di mulut saja. Kamu mesti dari hati. Maunya kamu dari hati. Iya, aku mau dari hati. Nah, lalu dia tanya sama saya, itu bagaimana caranya? Oh iya, dibaptis. Akhirnya dibaptis tadi. Mau dia ya? Mau dia. Dapatlah nama Kristoforus. Oh, Kristoforus ya. Jadi itu. Saya selama ini nggak pernah memperkenalkan dia dengan Yesus itu. Karena penolakannya kuat Kali sekali. itu buat bergerak sendiri, Sir ya? Dengan pengalaman itu, pengalaman perjumpaan tadi dengan Tuhan tadi dalam. Iya. Padahal dia kan pernah, kalau dia pernah baca kitab suci, dia pernah dengar cerita dari siapa, wajar. Iya. Dia tahu itu. Ini Kata-kata itu. loh kok Papa tahu? Ya aku nggak tahu. Pokoknya dia laki-laki. Tinggi dia katanya. Itu dia hanya bilang begitu. Kalau kamu mau, kamu akan mendapat keselamatan. Kalau kamu ikut aku. Nah seperti itu. Akhirnya dibaptis, Sir ya? Akhirnya dibaptis. Luar biasa juga pengalaman dia. Iya. Itu dia, kalau Suster, kalau masih ada beliau?
aku sudah PU dia meninggal. Oh, berarti lama juga ya? Lama juga. Setelah suster novis junior masih bersama dia ya? Masih bersama dia. Jadi waktu suster kekal, bapak mama datang dua-dua? Datang. Bapak datang, Pas. mama datang. Mereka tidak mau duduk berdua. Jadi selalu di tengah-tengah antara saya. Papa mama situ gitu? Dia bilang, Nenek datang? Nenek datang. Dari Jakarta mereka datang? Nah, mereka datang dari Jakarta. Jadi waktu perjumpaan itu? Ya karena dengan rame-rame kan, ada pertunjukan lagi. Jadi sudah saya fokus lihat mamaku, ngajak ngobrol sama mamaku, ngajak ngobrol bapakku, ngajak ngobrol nenekku. Gak bisa bersatu ya? Tapi nenekku juga jengkel sekali dia ya, dia bilang enak aja. Sudah senang begini baru dia mau datang lihat anaknya, katanya gitu. Mau juga dihidupi oleh anaknya. Kata nenekku. Karena sulit sekali nenekku mau ambil akte kelahiran saya untuk sekolah, Pastor. Nggak mau dikasih, nah. Akhirnya bisa. Jadi jengkel sekali dia. Nenek jengkel ya? Ma, sudah. Ma, jangan lagi itu. Kita harus mengampuni. Ya, tidak boleh lagi itu. Saya bilang, sudahlah yang lalu-lalu. Sekarang kita mulai ke depan. Akhirnya kan semuanya mau dia. Akhirnya bisa reda lah dalam pertemuan itu. Mungkin awalnya dia begini. Sesudah itu baru wajahnya kelihatan ini ya. Aku bilang, kada enak ini kita pesta. Aku bilang macam itu, dilihat orang banyak. Nanti ma dibilangin apa lagi orang-orang. Aku bilang, kan mereka tidak tahu ini. Aku bilang begitu. Nah, akhirnya dia ikut, Pastor. Oh, ikut dia. Ikut. Nah, habis itu barulah opname itu terakhir yang saya bersama dia. Waktu opname sebelumnya ada beberapa kali cuti bersama seperti itu, kita jalan bareng seperti itu. Nah, terakhir itu waktu dia menutup mata, kan dia tidur 2 hari, dia makan 2 hari. Aku bilang ini apa ini ya? Pokoknya itu dia lakukan. 2 hari dia makan hebat-hebatnya, 2 hari dia makan, 2 hari dia tidur sehebat-hebat. Hanya satu penyesalan saya, Pastor. Waktu saya menjaga dia, kan kamar yang opname ini kan ada orang Islam di sebelah kan. Dia itu saya ajari karena kan ada berapa kali sudah di opname kan. Nah, ini yang terakhir. Jadi dia bilang begini. Saya ngajari dia. Papa kan namanya Kristoforus kan, baptisnya. Iya, dia bilang. Kristoforus itu orang kudus. Dia akan temani Papa dalam sakit ini, dia ringankan penderitaan Papa karena paru-parunya dempet satu, Pastor. Betul-betul tidak bisa terbuka lagi, hanya satu yang aktif ya, rokok kuat. Jadi saya bilang satu Kristoforus ini hebat. Terus dia bilang, terus gimana? Ya, Papa bilang, Santo Kristoforus, doakanlah aku. Santo Kristoforus, doakanlah aku. Jadi keluarlah terus dari mulutnya itu bunyi itu sepanjang hari. Nah, hari keberapa saya lupa, berubah lagi. Bukan lagi Santo Kristoforus. Makan babi. Pastor, saya bilang sama dia, Papa, itu Islam. Nanti dia marah loh. Papa bilang makan babi. Berubah lagi dia, bukan lagi makan babi. Iramanya tuh sama. Santo Kristoforus, doakanlah aku. Santo Kristoforus, doakanlah aku. Makan babi. Terus sudah saya tegur itu, dia bilang, Judas tahu Pastor Judas katanya. Judas iramanya sama. Itu di saat-saat akhir dia, Saat-saat terakhir. Pastor akhirnya pergilah dia. Tapi sebelum itu dia melihat saya, dia buka mata. Itu habis tidur 2 hari. Buka mata dia kasih tangan saya. Aku juga ulurkan tangan saya. Dia bilang, aku tidak bisa membalas kebaikan.
pergi dia. Gampang. Habis salaman itu langsung. Dia mengucapkan terima kasih Suster. Itu kata-kata terakhir. Dan Suster sudah beri keselamatan pada dia. amin, 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 amin. Dan itu memang bukan doa saya setiap hari, Pastor. Jadi saya mendoakan seluruh keluarga. Kalau saya sih minta sama Tuhan, kalau Tuhan beri keselamatan kepada saya rindu juga keluarga saya juga selamat gitu. Iya. Baik yang dekat dengan saya ataupun yang jauh dari saya. Nah, saya minta keselamatan dan memang Tuhan kabulkan seperti itu. Nah, jadi memang banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terekam di hati saya. Maka itu juga mungkin menjadi dasar saya bisa menerima ini. Seperti seorang bapak gitu loh, Pastor. Dia bilang, "Nak, kamu tuh sudah kukasih banyak kebaikan." Dan aku langsung percaya aja gitu, Pastor. Tidak lagi mempertanyakan seperti itu. Nah, mungkin ini hal-hal ini yang sudah mengendap, terekam seperti itu. Dan itu akhirnya mempermudah saya juga untuk menerima, kan, Pastor? Kalau enggak itu kan aku menjadi sulit banget. Lalu kan apa-apa aja protes, sakit aja udah sakit, menggerutu, tambah protes lagi, kan? Tambah sakit lagi. Tambah sakit lagi, Pastor. Nah, jadi kira-kira hubungannya antara penderitaan yang saya, nah belum lagi 8 suster meninggal dulu. Itu kan pas saya pimpinan. Itu. Artinya begitu banyak pengalaman yang baik. Selama Suster waktu menjadi pimpinan dulu itu berapa tahun, Suster? Pimpinan 10 tahun. 10 tahun ya? Iya, 2 periode. 2 periode ya? Artinya Suster bersemangat ya? Iya, 2 periode. 2 periode mendampingi para saudari Caritas ya? Terus juga ada pengalaman, pengalaman istilahnya itu awal pengalaman, masuk dewan ada berapa, 2 atau 3 periode. 3 periode ya? Di dewan pimpinan? 2 kalau tidak salah, 2. 6 tahun 1 kali, 5 tahun 1 kali, 2 ya? Iya, 2 tahun. Dan 2 periode sebagai dewan, 2 periode sebagai pimpinan umum, pelayan umum ya? Iya. Artinya masa-masa di mana Suster energik, semangat begitu berkarya ya? Iya. Bersama para saudari Caritas ya? Itu artinya saat itu kan Suster bersemangat betul dan kemudian merasakan banyak pengalaman-pengalaman dikasihi Tuhan tadi ya? Iya, benar. Sehingga bisa berjalan. Lalu kemudian setelah selesai masa sebagai pelayan umum, lalu kemudian mengalami pengalaman ini nggak langsung shock, Suster ya? Oh iya, Pastor. Itu saya 1 tahun hampir habis masa jabatan saya membuat acara pribadi. Acara pribadi, Sir? Acara pribadi untuk mempersiapkan bahwa saya tidak lagi. Saya harus stop. Artinya sebelum ini, Sir? Sebelum saya berakhir. Belum berakhir masa jabatannya? Nah, sekitar 2012 saya ambil waktu khusus 3 hari. 3 hari ya? Saya bermenung untuk saya mengatakan cukup. Seperti itu. Jadi ketika pergantian enak sekali jalannya itu seperti inilah, Pastor. Tidak langsung drop begitu ya? Tidak ya? Tidak ada itu. Dan Suster sudah mempersiapkan batin juga ya, bahwa memang ada masa di mana saya harus berhenti meninggalkan tugas ini gitu ya? Iya, dan siap untuk memberikan ini kepada teman saya yang berikut. Ya. Saya berharap juga pada waktu itu memang di dalam hati saya dia pasti harus lebih baik dari saya. Dan Suster mempersiapkan juga itu ya? Ya, jadi karena ada keikhlasan yang begini, Pastor, saya menjadi ringan seperti itu ya. Seakan-akan ya saya harus melewatinya begitu. Dan melewatinya dengan sukacita. Sukacita. Sebab kongregasi ini bukan terpengaruh oleh si A, si B, si Z, tapi apa yang dilakukan yang lama harus diteruskan yang baru, dan harusnya akan lebih baik lagi seperti itu. Dan Suster juga mempersiapkan bahwa sesudah saya itu harus lebih baik lagi dari saya. Iya, apapun yang dirubah mungkin ya,
acara-acara suatu yang diperbarui oleh dia. Saya bilang sama Tuhan, tolong saya untuk saya mengatakan kepada diri saya, ya semuanya roh bekerja. Jadi saya tidak usah protes, ngapa dia rubah begitu, ngapa dia rubah begitu. Itu berarti kalau Saya minta loh pastor itu. kalau suster protes ada semacam apa ya, gejala post-post syndrome itu ya. Nah itu pastor, jadi saya tuh habis selesai itu, saya suka cita banget. Karena cita-cita saya yang 3 hari saya himpun itu ternyata berjalan seperti itu. Dan saya happy, saya happy banget. Serahkan pada dia, roh yang bekerja ya. Ya. Mau dia buat apa, itu pasti roh lah yang bekerja di situ. Dan setelah saya melihat roh, ternyata ini seperti terikuti oleh yang berikut-berikut. Saya tidak tahu ya, apakah yang jelas saya yakin saja bahwa roh itu yang saya minta mungkin udah melekat nih di orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang sudah terpilih. Juga happy begitu. Iya. Nah, jadi saya gembira ya. Semakin gembira saya itu lipat-lipat gitu ya. Saya pun bisa melihat orang lain seperti itu ya. Sukacita ya. Seperti itu. Jadi kalau bahasa Bapak Fransiskus katakan kan, dari Fransiskus Assisi katakan, jangan menganggap itu sebagai milik begitu ya. Ya, tapi benar pastor, kalau kita tidak menyiapkan mental itu pasti saya juga Drop, ya? pasti drop. Karena banyak orang yang post-post syndrome itu kan akhirnya drop betul ya, Drop Sir, ya? betul, pastor. Lama memimpin dan kemudian menjadi seorang yang sehat begitu, lalu kemudian turun. Dan suster bisa transisi itu smooth ya, berjalan dengan baik ya. Iya, enak lah pokoknya. Enak, saya ya. rasa tidak ada beban dari bagian-bagian itu, tetapi bebannya ini hanya sakitnya aja. Sakit aja. Selama pengalaman suster menjadi pelayan ya di kongregasi itu, kira-kira apa yang paling berkesan bagi suster ya dalam mewujudkan semangat melayani itu ya sebagai pelayan ya, sehingga suster bisa berjalan dengan baik begitu ya? Oh ya, saya misi saya satu saja pastor waktu saya jadi pimpinan. Di awal saya mulai start, saya bilang aku bukan mau menjadi yang hebat, bangunan hebat, apa-apa hebat, karya hebat. Tidak, Tuhan, saya ingin ada keselamatan di dalam jiwa suster-suster. Nah, maka pastor saya lebih terarah kepada kepentingan pribadi suster-suster. Walaupun yang lain tetap dilirik seperti itu, tapi sekian persen saya lebih banyak mengarah kepada saudari-saudari seperti itu untuk mengurusi jiwanya lah seperti itu. Concernnya berarti kepada pribadi para saudari yang dilayani itu tadi ya. Iya. Jadi di Dewan saya berusaha untuk tangani sendiri hal-hal yang memang berat. Ini menyangkut pribadi. Saya bilang saya percaya Tuhan bekerja bersama saya. Ya, jadi memang ada tergoda begini. Kamu ini aja saya serahin nih kepada Dewan kan? Iya. Nih berat nih, biar kamu aja yang menyelesaikan. Nah itu saya minta Tuhan kalau boleh saya coba bantu. Tentu saya kan komunikasi sama mereka, support lah, perlu support dari mereka ya. Tetapi artinya saya tidak lepaskan dia kepada yang lain seperti itu. Ya ternyata memang ya adalah buah-buahnya seperti itu. Adalah buah-buahnya. Jadi suster lebih pada concern pada ini ya, kedekatan dengan para saudari-saudari pribadi saudari-saudari ya. Dan itu saya merasakan setelah saya selesai pun saya merasakan bahwa mereka merasa dekat seperti itu. Iya. Dan itu kegembiraan lagi. Sukacita lagi. Sukacita lagi. Jadi saya bilang memang Tuhan ya, aku ikhlas melepaskan semua. Engkau beri yang lain lagi, bentuk yang lain. Bentuk yang lain lagi ya. Ya mereka bilang kalau kita ke pusat seperti itu, aduh rindu sekali katanya. Kok lama nggak lihat seperti itu kan? Itu ada ungkapan
ungkapan hati ya, Hati ya. hati yang mereka mungkin mengendap Iya. seperti itu dalam diri mereka. Iya, iya. Biasanya saya senang untuk menyebut nama suster-suster, hafal dengan Hafal nama dengan nama suster-suster. Baik junior maupun ini. Dan aspiran juga. Aspiran juga, Apa, sorry. aspiran juga. Suster hafal semua namanya ya. Iya, tapi sekarang ini menjadi banyak lupa saya. Mungkin sudah lelah dia. Jadi suster selama menjalani panggilan sebagai seorang saudari Caritas bahagia ya. Bahagialah. Bahagia, dan kemudian saat sudah tidak lagi menjadi pelayan umum di tempat ini bersama dengan saudari-saudari yang sudah lansia ya, tetap menemukan kebahagiaan itu suster ya. Amin. 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 Apa yang membahagiakan suster di komunitas yang sekarang ini suster ya? Di komunitas ini. Ya, saya merasakan pastor bahwa mereka menerima saya, dan saya juga aware lah sama mereka karena rupanya apa yang saya bina dalam diri saya ketika saya bertugas itu rupanya masih tersimpan itu. Walaupun saya tidak menjalankan itu sebagai seorang pemimpin, tapi itu sebagai teman itu masih seperti masih online begitu loh. Iya, iya. Nah, jadi ya mereka juga menyayangi saya rasa begitu. Misalnya seperti apa ya? Ya adalah tanda-tanda simbol-simbol kecil seperti itu ya, yang saya rasakan bahwa inilah suatu bentuk perhatian. Tapi saya dalam hati saya harus buat lebih baik. Sebab saya tidak layak dapatkan itu. Itu kan hanya kemurahan Tuhan. Nah, maka saya mesti melayani mereka, perhatian dengan mereka, lebih yang mereka buat kepada saya. Seperti itu. Dan itu nanti berdatangan lagi, pastor, bentuk-bentuk lain. Saya pikir memang Tuhan ini sungguh ya, ketika kita membagi, Tuhan memberi. Dia bilang itu benar. Saya akan memberinya sampai kepenuhan. Ya. Nah, itu saya rasakan, pastor. Misalnya, saya dapat apa nih dari panti nih, orang perhatian ya. Mereka senang karena mereka bilang saya enak diajak bicara. Dia bilang, aku nggak tahu lah itu. Ya sudahlah, itu milik Tuhan lah itu ya. Nanti dia bawa sesuatu. Pulang saya bawa ke, ayo kita makan bareng-bareng. Sedikit pun kita makan bareng-bareng. Nah, mereka juga senang. Nah, jadi nanti karena ini dibagi, nanti datang lagi. Nah, itu sudah apalan di sini, pastor. Kalau kita sedang makan siang, ting tong, dia bilang rezeki. Ada yang bawa makanan. Artinya semangat berbagi itu nggak membuat kita menjadi miskin ya, malah menjadi kaya ya. Tapi itu ya, tapi aku nggak tahu. Rupanya memang Tuhan itu sedang memproses, membentuk komunitas ini juga dengan cara begitu. Saya tidak pernah berpikir, oh saya akan buat begini, buat begitu. Enggak, hanya memang apa ya, senang untuk berbagi, pastor. Sedikit pun yang kita punya, kalau kita bagi kan, aduh semua merasakan kegembiraan seperti itu. Nah, seperti itu aja. Tapi rupanya ini menjadi sukacita bersama lagi. Luar biasa, saudara. Tuhan ya. Yang biasanya pastor yang luar biasa Tuhan Allah. Luar biasa Tuhan Allah ya. Benar-benar Tuhan Allah benar. Jadi saya bilang ya dalam hidup saya tidak ada yang saya susahkan. Nah, ini saya bagi kepada postulan, kepada novis, kepada junior. Saya bilang, hidup kita ini sudah dicukupkan oleh Tuhan. Kamu kan baca ya, saya juga baca. Kita diberi berapa kali lipat saudara, kita diberi berapa kali hal yang menggembirakan. Itu beneran, bukan omong kosong. Nah, saya mulai bercerita tentang ini, pastor. Jadi mereka senang dengar ya, karena konkret ya. Karena memang ada pengalaman langsung tadi. Jadi mereka, oh saya berenung lagi ya. Oh Tuhan,
Jadi memang saya harus berbagi bukan hanya makanan, tetapi saya juga harus berbagi pengalaman ini. Nah gitu loh, jadi seperti ada sesuatu ciptaan baru, nanti jalan lagi, ciptaan baru lagi, ciptaan baru lagi, begitu, dibagi terus, begitu, dibagi terus. Dan itu saya tidak pernah sadari, Pastor. Itu mengalir aja. Mengalir aja ya. Mengalir. Itu bagi orang yang punya semangat penyerahan yang dalam pada Tuhan itu tadi, Saudara ya. Bahwa dia pasti akan melengkapi kita ya. Burung aja bisa dikasih makan, kan begitu ya. Aduh, luar biasa. Guys, perbincangan kita dengan Suster Melanie ini sangat inspiratif. Pengalaman beliau dalam pengalaman sakitnya saat ini, dan juga masa di mana beliau menghayati hidup sebagai seorang yang sudah senior, dan kemudian juga masa beliau sebagai pelayan umum, pemimpin umum, tetap bahagia, dan kemudian mampu berekonsiliasi dengan orang tua dan menerima itu sebagai sebuah berkat juga, Suster ya. Ini suatu inspirasi yang sangat menarik bagi kita. Kira-kira apa, Suster, yang bisa Suster bagikan ya kepada kita, mungkin saudara-saudara kita juga yang bisa menguatkan iman ya dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi-situasi yang terkadang kita merasa sudah berumur, tapi toh masih harus bersuka cita, Suster ya. Pesan saya, kita jangan lupa mengandalkan Tuhan. Dan terus-menerus kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena lewat keintiman itu banyak inspirasi-inspirasi datang, suatu ciptaan-ciptaan kreatif ya yang berasal dari Allah, yang itu akan menghidupkan kita, menggembirakan kita. Saya kira cuman itu saja sih pesannya. Oh iya, dan itu cukup. Terima kasih Suster Melanie. Kelihatan kalau beliau ini sangat bijak dan cocok kalau beliau dulu pernah menjadi seorang pelayan umum, pemimpin dan banyak hal yang inspiratif yang beliau sampaikan kepada kita, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Suster Melanie ya. Terima kasih, sehat Pastor selalu ya. Matius. Tetap tersenyum, tetap semangat, tetap gembira. Terima kasih. Dan sehat selalu, Suster ya. Ya, Tuhan berkati Pastor Matius dan keluarga besar OFM. Yes, ya dimanapun berada, dan semuanya pasti juga menjadi berkat bagi sesama. Oh iya, terima kasih, Suster.